Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula, di mana kita membahas 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang tokoh unik yang hidup di masa transisi antara dunia kuno dan abad pertengahan. Namanya adalah Boethius. Dia adalah seorang filsuf, seorang negarawan, sekaligus penulis yang melahirkan karya besar berjudul The Consolation of Philosophy, atau dalam bahasa Indonesianya penghiburan filsafat. Baiklah, kita kenali dulu siapakah dia. Nama lengkapnya Anicius Manlius Severinus Boethius. Dia lahir sekitar tahun 480 Masehi di Roma. Boethius hidup pada masa ketika Kekaisaran Romawi Barat mulai runtuh dan Eropa dikuasai oleh raja-raja yang barbar, termasuk Theodoric dari Ostrogoth. Nah, Boethius ini berasal dari keluarga bangsawan. Dan dia menerima pendidikan klasik yang mendalam dalam bidang filsafat, dalam bidang matematika, dan sekaligus retorika. Boethius menjalani karir politiknya secara cemerlang, teman-teman. Dia menjadi penasihat utama raja yang tadi saya sebut, Theodoric. Namun nasib dia berubah drastis karena dia dituduh berkhianat kepada raja. Boethius kemudian dipenjara, dan di tengah penderitaan itulah dia menulis karya terbesarnya, The Consolation of Philosophy. Nah, teman-teman, konsolasi filsafat atau penghiburan filsafat isinya adalah dialog filosofis antara, tentu saja fiktif ya. Jadi ada dialog filosofis antara Boethius dan yang kemudian dia berikan nama Lady Philosophy. Lady Philosophy ini adalah sosok alegoris ya, yang nantinya mewakili atau menyimbolkan kebijaksanaan. Nah, buku The Consolation of Philosophy ini memiliki tema-tema besar yang dia bahas gitu. Misalnya tema besarnya seperti kebahagiaan sejati, kemudian kehidupan yang fana, dan keadilan ilahi. Nah, mari kita bahas satu persatu tema-tema besarnya itu ya. Pertama kan temanya adalah kebahagiaan sejati. Jadi di tema itu Boethius bertanya itu, apakah kebahagiaan bergantung pada kekayaan, kekuasaan, atau keberuntungan? Nah, lalu dalam dialog yang fiksi itu dia menuliskan Lady Philosophy menjawab bahwa jawabannya gini, bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam kebaikan tertinggi, yaitu Tuhan. Itu tema kebahagiaan sejati. Nah, tema besar kedua itu tentang kehidupan yang fana. Jadi segala hal duniawi kan bersifat sementara ya, dan nasib manusia ini kan bisa berubah ya dalam sekejap. Kaya raya hebat ternyata sakit kanker, atau raja yang kuat tapi kerajaannya terbakar gitu ya. Jadi bisa berubah ya, terkena bencana gitu. Nah, namun meskipun hal-hal yang duniawi ini bersifat sementara, kebijaksanaan ini abadi karena dia membantu kita menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ya kan? Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti dalam stoikisme gitu kan, diterima. Nah, penerimaan itu kan karena kebijaksanaan. Jadi segala hal di dunia ini bersifat sementara, tapi kebijaksanaan yang abadi itu membantu kita bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tema besar ketiga adalah tentang keadilan ilahi. Jadi dalam buku itu Boethius itu bertanya-tanya gitu, mengapa orang baik menderita sementara orang jahat hidupnya makmur? Lalu Lady Philosophy menjawab, dia mengingatkan bahwa keadilan Tuhan tidak selalu terlihat di dunia ini, tetapi ada rencana yang lebih besar yang melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Nah, teman-teman, filsafat
Boethius dalam bukunya itu memang syarat sekali dengan nilai-nilai penguatan, mengingat dia sendiri dalam posisi di penjara kan pada saat itu. Nah, salah satu konsep paling terkenal dari Boethius adalah mengenai roda keberuntungan, atau dia sebut sebagai roda fortuna. Boethius menggambarkan nasib itu seperti roda yang terus berputar. Kadang kita berada di atas, menikmati kesuksesan, tetapi roda bisa berputar dan ke bawah dan membawa kita dalam situasi yang tidak menguntungkan. Nah, Boethius selalu mengajarkan ada dua hal yang penting yang diajarkan. Yang pertama adalah ketenangan batin itu lebih penting daripada keberuntungan duniawi. Saya ulangi ya, ketenangan batin lebih penting daripada keberuntungan duniawi. Lalu ajaran dia yang kedua adalah manusia yang bijaksana harus fokus pada hal-hal yang tidak bisa diambil oleh nasib, di mana nasib tidak bisa mengambil hal-hal itu. Apakah hal itu? Kebajikan dan pengetahuan. Dua hal ini tidak bisa tidak terpengaruh oleh nasib. Semuanya ada dalam kendali manusia. Nah, teman-teman, Boethius akhirnya dieksekusi pada tahun 524 Masehi, tetapi pemikiran dan karya dia masih tetap hidup tentu saja. Dan bukunya dia tadi yang judulnya The Consolation of Philosophy menjadi salah satu buku paling berpengaruh selama abad pertengahan. Dia mempengaruhi banyak tokoh-tokoh besar setelah dia seperti Thomas Aquinas, Dante Alighieri, dan bahkan banyak filsuf-filsuf modern setelah abad pertengahan juga masih terinspirasi oleh dia. Pelajaran utama dari Boethius yang sampai hari ini masih relevan bagi kita tentu saja tentang ketabahan di tengah penderitaan, di mana penderitaan itu dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Kedua, dia juga mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal yang eksternal. Maka fokuslah pada apa yang abadi, yaitu kebajikan dan pengetahuan. Lalu yang ketiga, jelas sekali dia mengajarkan bahwa cobalah kita mencari makna di tengah situasi yang tidak pasti, di tengah hidup yang tidak bisa terpegang. Karena hidup memang seringkali dipenuhi teka-teki, tapi filsafat membantu kita menemukan arah. Teman-teman, Boethius adalah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan, pemikiran yang mendalam dapat membawa terang untuk kita. The Consolation of Philosophy adalah karya yang mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan kebijaksanaan, dengan penerimaan nasib, dan pencarian kebahagiaan yang sejati. Nah, saya pikir cukup pembahasan kita mengenai seorang filsuf bernama Boethius. Semoga pemikiran Boethius relevan bagi hidup teman-teman sekalian. Terima kasih juga sudah mengikuti kelas filsafat online hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada episode kelas filsafat lainnya yang akan membahas filsuf-filsuf besar lainnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.